Kesuksesan adalah jumlah dari usaha kecil yang diulang-ulang, hari demi hari. Kutipan bijak dari Robert Collier ini menggambarkan satu kebenaran penting. Kekayaan bukanlah hasil dari keberuntungan semata, tetapi buah dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Di era modern ini, banyak orang terjebak dalam pola pikir instan, berharap kaya mendadak tanpa upaya berkelanjutan. Padahal, para miliarder dunia seperti Warren Buffett, Elon Musk, hingga orang-orang sukses lainnya telah membuktikan bahwa akumulasi kekayaan membutuhkan disiplin dan kebiasaan yang terstruktur. Dalam video ini, kita akan mengulas berbagai rutinitas kecil yang tampak sepele, namun jika diterapkan dengan tekun, bisa mengubah kondisi finansial seseorang secara drastis. Banyak dari kita merasa bahwa untuk menjadi kaya, harus memulai dengan modal besar, ide brilian, atau peluang langka. Padahal, kenyataannya tidak selalu demikian. Kaya bisa dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari, seperti menyisihkan uang receh, menghindari pembelian impulsif, atau mencatat pengeluaran harian. Kebiasaan-kebiasaan inilah yang membentuk fondasi keuangan yang sehat. Sama seperti menanam benih, rutinitas kecil ini perlahan akan tumbuh menjadi pohon besar bernama kebebasan finansial. Yang membedakan orang kaya dan orang biasa bukanlah seberapa besar penghasilannya, tetapi seberapa disiplin ia mengelola dan menggunakan uangnya. Dalam perjalanan membangun kekayaan, mindset dan konsistensi memiliki peran yang sangat krusial. Orang-orang sukses biasanya memiliki prinsip hidup yang tegas terhadap keuangan mereka. Mereka tahu kapan harus berhemat, kapan harus berinvestasi, dan kapan harus mengambil risiko. Bahkan keputusan-keputusan kecil seperti membawa bekal dari rumah atau berlangganan transportasi publik bisa berdampak besar dalam jangka panjang. Rutinitas-rutinitas kecil ini membentuk karakter finansial yang kuat, yang menjadi landasan dalam mengambil keputusan-keputusan besar nantinya. Menariknya, rutinitas kecil ini seringkali tidak dianggap penting oleh kebanyakan orang. Mengapa? Karena hasilnya tidak langsung terlihat. Sama seperti menabung Rp5.000 setiap hari, di minggu pertama mungkin belum terasa, namun setelah setahun akan terkumpul jumlah yang tidak sedikit. Banyak orang berhenti di tengah jalan karena merasa usahanya sia-sia. Padahal, dalam dunia finansial, kekuatan waktu dan konsistensi adalah dua hal yang sangat menentukan. Mereka yang bertahan dan terus menjalani kebiasaan baik ini pada akhirnya akan menikmati hasilnya. Selain berdampak pada kondisi keuangan, rutinitas-rutinitas kecil ini juga membantu membentuk pola pikir yang lebih bijak dan terencana. Ketika seseorang terbiasa mencatat pengeluaran dan menetapkan anggaran bulanan, ia secara tidak langsung sedang melatih dirinya untuk berpikir panjang. Ia akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang melibatkan uang, lebih fokus pada tujuan jangka panjang, dan tidak mudah tergoda oleh hal-hal konsumtif. Hal ini menciptakan gaya hidup yang lebih stabil, tenang, dan minim stres karena semuanya telah direncanakan dengan baik. Banyak orang yang menunda perubahan gaya hidup karena merasa belum punya cukup uang untuk memulai. Namun sebenarnya, perubahan tidak harus dimulai dari yang besar. Memulai dari hal sederhana seperti menyeduh kopi sendiri daripada membelinya di luar, atau mengalokasikan sisa belanja untuk tabungan darurat, bisa menjadi titik awal menuju hidup yang lebih sejahtera. Kuncinya adalah niat dan kemauan untuk konsisten. Karena sekecil apapun perubahan positif, jika dilakukan terus-menerus, akan membawa dampak luar biasa dalam jangka panjang. Melalui video ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk mulai menyadari pentingnya rutinitas kecil dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu menunggu kaya untuk mulai disiplin. Justru dengan kedisiplinanlah kekayaan bisa diraih. Kita akan membahas beberapa rutinitas sederhana, namun sangat berpengaruh yang dapat Anda terapkan mulai hari ini juga. Mari kita ubah cara berpikir kita tentang kekayaan, bahwa ia bukanlah hasil dari satu langkah besar, melainkan serangkaian langkah kecil yang diambil setiap hari dengan penuh kesadaran. Kebiasaan menyisihkan sebagian penghasilan setiap bulan, meski jumlahnya kecil, adalah langkah awal yang sangat penting dalam membangun kekayaan. Banyak orang menunda menabung dengan alasan penghasilannya pas-pasan, padahal prinsip dasarnya bukan soal besar kecilnya jumlah, tapi soal konsistensi. Menyisihkan uang sejak awal bulan sebelum digunakan untuk keperluan lain akan membentuk pola pikir, bayar diri sendiri dulu, yang merupakan kebiasaan orang-orang sukses dalam mengelola keuangan mereka. Dengan menyisihkan dana secara rutin,
Anda sedang menciptakan pondasi untuk tujuan finansial jangka panjang. Uang yang ditabung secara konsisten bisa menjadi dana darurat, modal usaha, atau bahkan investasi. Ini bukan hanya tentang mengumpulkan uang, tapi juga melatih diri untuk hidup di bawah kemampuan, mengendalikan gaya hidup, dan membuat perencanaan. Orang-orang yang sukses secara finansial tidak selalu yang berpenghasilan besar, tetapi mereka yang tahu bagaimana menggunakan penghasilannya dengan bijak, termasuk membiasakan diri menyisihkan sebagian secara rutin. Selain itu, menyisihkan dana secara rutin juga melatih kedisiplinan dan rasa tanggung jawab terhadap masa depan. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa menghindarkan Anda dari utang saat ada kebutuhan mendadak, sekaligus memberi rasa aman dan percaya diri. Anda tidak akan mudah panik saat menghadapi situasi tak terduga, karena sudah memiliki cadangan dana. Rutinitas kecil ini memang tidak menjanjikan hasil instan, tapi bila dilakukan terus-menerus, dampaknya bisa sangat besar bagi kestabilan dan pertumbuhan keuangan Anda. Mencatat setiap pengeluaran harian adalah salah satu rutinitas kecil yang sering diremehkan, padahal manfaatnya sangat besar. Dengan mencatat pengeluaran, kita bisa mengetahui kemana saja uang kita pergi dan apa saja kebiasaan belanja yang sebenarnya tidak perlu. Banyak orang merasa uangnya cepat habis tanpa tahu penyebabnya, karena mereka tidak terbiasa melakukan pencatatan. Padahal, dengan disiplin melakukan pembukuan, kita bisa mengevaluasi dan memperbaiki kebiasaan finansial secara nyata. Melalui pembukuan, Anda bisa melihat pola pengeluaran yang mungkin membebani keuangan. Misalnya, terlalu sering jajan kopi, belanja online yang tidak direncanakan, atau langganan layanan digital yang jarang dipakai. Dari sini, Anda bisa memutuskan mana pengeluaran yang bisa dipangkas dan mana yang memang penting. Dengan begitu, Anda tidak hanya menghemat uang, tapi juga membentuk gaya hidup yang lebih hemat dan efisien. Ini adalah langkah kecil menuju kebebasan finansial karena setiap rupiah yang tidak diboroskan bisa dialihkan untuk tujuan yang lebih besar. Selain mengontrol keuangan, pembukuan pengeluaran juga membantu dalam merancang anggaran dan mencapai target finansial. Anda bisa menentukan pos-pos anggaran seperti kebutuhan pokok, transportasi, hiburan, hingga tabungan dan investasi. Dengan mencatat semua secara teratur, Anda akan lebih mudah mengevaluasi progres dan membuat penyesuaian bila diperlukan. Ini seperti memiliki peta dalam perjalanan menuju kekayaan. Tanpa catatan, Anda mudah tersesat dan salah arah. Tapi dengan rutinitas sederhana ini, Anda jadi lebih waspada dan bertanggung jawab atas setiap pengeluaran yang dilakukan. Investasi bukan hanya untuk orang kaya. Justru dengan berinvestasilah seseorang bisa membangun kekayaan dari awal. Sayangnya, banyak orang merasa harus punya modal besar dulu untuk memulai. Padahal, saat ini tersedia banyak instrumen investasi yang bisa dimulai dengan nominal kecil, bahkan hanya puluhan ribu rupiah. Kunci utamanya adalah konsistensi. Berinvestasi secara rutin setiap bulan, sekecil apapun jumlahnya, akan menghasilkan pertumbuhan nilai yang signifikan seiring waktu berkat efek compounding atau bunga berbunga. Orang yang cerdas secara finansial tidak menunggu punya uang berlebih untuk mulai berinvestasi. Mereka tahu bahwa waktu adalah faktor paling penting dalam investasi. Semakin cepat dan rutin seseorang berinvestasi, semakin besar potensi keuntungannya di masa depan. Apakah itu di saham, reksadana, emas, atau properti? Investasi yang dilakukan secara konsisten akan membantu mempercepat pencapaian tujuan keuangan. Jadi, alih-alih menghabiskan uang untuk hal konsumtif, lebih baik alokasikan sebagian ke dalam aset produktif yang bisa bertumbuh nilainya. Rutinitas berinvestasi juga melatih seseorang untuk berpikir jangka panjang. Tidak semua investasi langsung memberikan hasil, bahkan ada kalanya nilainya turun sementara. Namun dengan pemahaman yang baik dan komitmen untuk terus melakukannya secara disiplin, hasil positif biasanya akan datang di waktu yang tepat. Orang-orang sukses bukan hanya rajin menabung, tapi juga membiarkan uang mereka bekerja. Dan investasi adalah cara terbaik untuk membuat uang bekerja tanpa harus selalu ditukar dengan waktu atau tenaga kita. Mengasah pengetahuan tentang keuangan pribadi adalah salah satu rutinitas yang sering diabaikan, padahal dampaknya sangat besar. Dengan terus belajar tentang cara mengelola uang, strategi investasi, hingga memahami risiko, seseorang bisa membuat keputusan finansial yang lebih tepat dan menguntungkan.
Informasi bisa didapat dari buku, video edukatif, podcast, atau seminar daring. Yang penting bukan seberapa cepat kita belajar, tetapi seberapa konsisten kita menambah wawasan setiap hari atau setiap minggu. Orang-orang yang kaya dan sukses secara finansial rata-rata punya kesamaan. Mereka haus pengetahuan dan terus belajar. Mereka tidak hanya mengandalkan insting atau ikut-ikutan, tetapi memahami dasar dari setiap keputusan keuangan yang mereka buat. Dengan memiliki pemahaman yang cukup, kita tidak mudah tertipu investasi bodong, tidak mudah panik saat pasar turun, dan bisa menyesuaikan strategi keuangan saat kondisi berubah. Pendidikan keuangan memberikan kita kendali, bukan sekadar keberuntungan. Selain itu, belajar tentang keuangan juga memberi kita perspektif baru dalam melihat uang. Kita mulai sadar bahwa kekayaan bukan hanya soal nominal, tetapi juga tentang bagaimana mengelolanya agar terus berkembang dan memberi manfaat. Ini juga membuka peluang baru, misalnya menyadari potensi penghasilan tambahan, memulai bisnis kecil, atau mengoptimalkan aset yang selama ini terbengkalai. Jadi, pendidikan keuangan bukan sekadar rutinitas belajar, tapi investasi jangka panjang untuk kebebasan finansial kita. Kesehatan finansial adalah kondisi di mana seseorang memiliki kontrol atas pengeluarannya, mampu menghadapi keadaan darurat, dan bisa merencanakan masa depan tanpa stres berlebihan. Untuk mencapainya, diperlukan langkah-langkah kecil tapi konsisten, seperti memiliki dana darurat, membayar tagihan tepat waktu, dan memiliki asuransi yang memadai. Banyak orang hanya fokus pada menambah penghasilan, tapi lupa membentengi diri dari risiko keuangan tak terduga. Padahal, satu musibah seperti sakit berat atau kehilangan pekerjaan bisa menguras habis seluruh tabungan jika tidak dipersiapkan sejak awal. Menjaga kesehatan finansial juga berarti tidak membiarkan utang menumpuk tanpa rencana pelunasan. Utang konsumtif, seperti cicilan barang yang nilainya terus menurun, bisa menjadi beban dalam jangka panjang. Sebaliknya, orang yang sehat secara finansial tahu batas kemampuannya dan memilih untuk hidup sesuai kemampuan. Mereka tidak tergoda gaya hidup semu demi terlihat kaya di mata orang lain. Mereka lebih fokus membangun fondasi yang kokoh agar tidak mudah goyah saat krisis terjadi. Kedisiplinan inilah yang menjadi pembeda utama antara mereka yang tahan banting secara finansial dan yang mudah tumbang. Langkah kecil seperti mengecek kondisi keuangan secara berkala, meninjau polis asuransi, hingga memperbarui rencana pensiun termasuk dalam rutinitas menjaga kesehatan finansial. Ini bukan tugas yang langsung menghasilkan uang, tapi efek jangka panjangnya sangat besar. Dengan kondisi keuangan yang stabil dan terproteksi, seseorang bisa lebih tenang mengambil keputusan penting, seperti memulai usaha atau investasi besar. Mereka juga tidak mudah panik saat kondisi ekonomi sedang tidak bersahabat, karena sudah memiliki sistem yang mendukung kestabilan keuangan mereka. Mengurangi utang, terutama utang berbunga tinggi seperti kartu kredit atau pinjaman konsumtif, adalah langkah penting dalam perjalanan menuju kebebasan finansial. Kebiasaan kecil seperti membayar lebih dari jumlah minimum setiap bulan atau menghindari pembelian dengan cicilan bisa memberikan efek besar dalam jangka panjang. Banyak orang merasa utang adalah bagian normal dari kehidupan, padahal jika tidak dikelola dengan baik, utang justru menjadi jebakan finansial yang memperlambat pencapaian tujuan keuangan. Semakin cepat seseorang keluar dari jerat utang, semakin besar peluangnya untuk menumbuhkan kekayaan. Utang seringkali menciptakan ilusi kemampuan finansial. Saat seseorang mampu membeli barang mahal lewat cicilan, ia merasa mampu, padahal sebenarnya hanya sedang menunda beban. Dengan mengurangi utang, seseorang tidak hanya membebaskan uangnya dari beban bunga, tapi juga membebaskan pikirannya dari stres. Ini adalah rutinitas mental sekaligus finansial. Setiap kali Anda menolak berutang untuk hal yang tidak perlu, Anda sedang memperkuat kontrol atas hidup Anda. Orang-orang yang tajir bukan karena tak pernah berutang, tapi karena mereka tahu kapan harus berutang dan kapan harus menahan diri. Salah satu strategi sederhana tapi efektif adalah menggunakan metode bola salju dalam melunasi utang. Caranya adalah dengan fokus melunasi satu utang terlebih dahulu, lalu mengalihkan dana ke utang berikutnya secara bertahap. Kebiasaan ini mungkin tidak terlihat glamor, namun dampaknya luar biasa. Setiap utang yang lunas adalah kemenangan kecil yang mendorong kita lebih dekat ke kebebasan finansial. Dengan tekun mengurangi utang, Anda sedang membersihkan jalan menuju masa depan yang lebih ringan dan lebih makmur.
Salah satu rutinitas kecil yang sering diabaikan tapi sangat berdampak terhadap kesuksesan finansial adalah membangun jaringan atau networking. Tidak selalu harus menghadiri seminar atau acara besar, bahkan mengobrol dengan rekan kerja, bergabung dalam komunitas, atau aktif di forum diskusi bisa membuka banyak pintu kesempatan. Hubungan baik dengan orang-orang yang satu visi bisa memperluas wawasan, menambah peluang usaha, bahkan membuka jalan menuju kerjasama atau proyek baru. Dalam dunia bisnis maupun karir, siapa yang kita kenal seringkali sama pentingnya dengan apa yang kita tahu. Membangun relasi yang sehat dan saling menguntungkan tidak harus bersifat formal. Rutinitas kecil seperti menyapa teman lama, mengucapkan selamat atas pencapaian mereka di media sosial, atau berbagi informasi yang bermanfaat bisa menciptakan ikatan yang kuat. Ketika orang lain merasa dihargai dan dianggap, mereka lebih terbuka untuk berbagi ilmu, pengalaman, bahkan peluang. Dalam jangka panjang, jaringan ini bisa menjadi aset tak ternilai. Orang yang sukses seringkali dikelilingi oleh orang-orang yang juga berpikiran maju, dan relasi inilah yang menjadi sumber inspirasi serta dukungan dalam membangun kekayaan. Selain sebagai sumber peluang, jaringan yang kuat juga bisa menjadi tempat belajar dan bertukar pikiran. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, baik kesuksesan maupun kegagalannya, tanpa harus mengalaminya sendiri. Dalam komunitas yang sehat, kita didorong untuk berkembang, memperbaiki diri, dan terus meningkatkan kapasitas pribadi. Maka dari itu, membangun relasi bukan hanya soal keuntungan bisnis semata, tapi juga tentang tumbuh bersama secara mental, profesional, dan tentunya finansial. Rutinitas membina hubungan baik adalah investasi sosial yang akan berbuah manis di masa depan. Rutinitas kecil yang sering diabaikan, namun sangat berpengaruh terhadap kesuksesan finansial adalah menjaga keseimbangan hidup. Banyak orang mengira bahwa untuk menjadi kaya, seseorang harus bekerja tanpa henti, terus produktif, dan mengorbankan waktu pribadi. Padahal, justru orang-orang yang mampu menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan waktu untuk diri sendiri, cenderung lebih bahagia dan produktif dalam jangka panjang. Mereka tidak mudah burnout, tidak kehilangan arah, dan mampu membuat keputusan yang lebih bijak secara emosional maupun finansial. Menjaga keseimbangan hidup bisa dimulai dari kebiasaan sederhana, seperti tidur yang cukup, meluangkan waktu untuk hobi, atau sekadar menghabiskan waktu berkualitas bersama orang terdekat. Rutinitas ini membantu menjaga kesehatan mental dan fisik, yang sangat penting dalam menghadapi tantangan hidup dan pekerjaan. Saat tubuh dan pikiran dalam kondisi optimal, seseorang lebih mampu menangkap peluang, berpikir strategis, dan berinovasi. Keseimbangan bukanlah bentuk kemalasan, melainkan strategi untuk menjaga energi agar bisa terus bertumbuh secara berkelanjutan. Dalam jangka panjang, orang yang hidup seimbang memiliki ketahanan yang lebih baik dalam membangun kekayaan. Mereka tahu kapan harus bekerja keras, kapan harus istirahat, dan kapan harus menikmati hasil jerih payah mereka. Ini menciptakan rasa syukur dan kedamaian, yang justru menjadi fondasi kuat dalam pengambilan keputusan besar. Jadi, jangan sepelekan rutinitas menjaga keseimbangan hidup. Meskipun tidak langsung terlihat hasilnya dalam bentuk angka di rekening, namun manfaatnya terasa dalam kualitas hidup secara menyeluruh, yang pada akhirnya mendukung perjalanan menuju kebebasan finansial. Dengan menjalankan rutinitas kecil secara konsisten, siapapun sebenarnya bisa membuka jalan menuju kebebasan finansial. Kita seringkali terjebak dalam pemikiran bahwa kekayaan hanya bisa diraih dengan langkah besar atau keberuntungan luar biasa. Padahal, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kekayaan justru dibangun dari hal-hal sederhana yang dilakukan setiap hari. Kedisiplinan dalam menyisihkan uang, mencatat pengeluaran, hingga belajar tentang keuangan adalah kebiasaan yang sangat sederhana, namun memiliki kekuatan luar biasa bila dijalani dengan tekun. Tidak ada kesuksesan finansial yang tercipta dalam semalam. Semuanya butuh proses, waktu, dan komitmen jangka panjang. Menabung Rp5.000 mungkin terasa kecil, namun jika dilakukan setiap hari selama bertahun-tahun, hasilnya bisa sangat mencengangkan. Begitu pula dengan investasi kecil yang dilakukan rutin, pengetahuan finansial yang ditingkatkan sedikit demi sedikit, serta relasi yang dipelihara dengan baik, semuanya akan memberikan dampak besar seiring berjalannya waktu. Rutinitas-rutinitas ini adalah pondasi yang perlahan tapi pasti membentuk struktur keuangan yang kokoh.
Menjaga kesehatan finansial dan mengurangi utang adalah dua hal yang sangat menentukan kestabilan hidup. Banyak orang terjebak dalam utang karena kurangnya perencanaan atau godaan gaya hidup. Namun dengan kesadaran dan kebiasaan positif, seseorang bisa keluar dari lingkaran tersebut dan mulai menciptakan kehidupan finansial yang lebih sehat. Kebiasaan-kebiasaan kecil seperti membayar tagihan tepat waktu, menyisihkan dana darurat, dan menghindari pembelian impulsif akan memberikan rasa aman dan kebebasan yang sejati. Sementara itu, membangun jaringan dan menjaga keseimbangan hidup juga tidak kalah penting. Dunia ini bergerak melalui koneksi dan kolaborasi. Dengan menjaga hubungan baik dan membuka diri terhadap peluang baru, kita bisa mempercepat langkah menuju sukses. Di sisi lain, menjaga keseimbangan hidup memastikan kita tetap waras, sehat, dan bahagia dalam menjalani proses ini. Karena apa artinya kekayaan, jika tidak disertai ketenangan jiwa dan waktu berkualitas bersama orang-orang tercinta? Kita tidak harus menunggu menjadi orang kaya untuk mulai melakukan kebiasaan orang kaya. Justru dengan menjalani kebiasaan-kebiasaan kecil yang positif, kita sedang melatih diri menjadi pribadi yang layak untuk memiliki kekayaan. Ini tentang membentuk karakter, membangun mentalitas, dan menciptakan pola hidup yang mendukung pertumbuhan keuangan secara sehat dan berkelanjutan. Tidak perlu menunggu momen besar, karena setiap hari adalah kesempatan untuk melangkah lebih dekat ke tujuan. Video ini bukan sekadar memberikan informasi, tapi juga dorongan agar kita semua mulai bertindak. Tidak perlu langsung mengubah segalanya, cukup mulai dari satu rutinitas kecil yang bisa dilakukan hari ini. Apakah itu mencatat pengeluaran, membuka tabungan investasi, atau sekadar membaca artikel keuangan selama 10 menit. Rutinitas-rutinitas kecil itu adalah benih-benih kekayaan yang sedang kita tanam. Dan percayalah, benih yang ditanam dengan konsistensi akan tumbuh menjadi pohon besar yang siap menaungi masa depan kita. Terakhir, mari kita sadari bahwa kekayaan sejati bukan hanya soal angka di rekening bank, tetapi juga tentang rasa aman, kontrol terhadap hidup, dan kemampuan untuk membantu orang lain. Semua itu bisa dicapai jika kita mau melatih diri sejak sekarang. Jangan tunggu nanti. Jangan tunggu ideal. Karena kekayaan adalah hasil dari rutinitas kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran hari demi hari. Semoga video ini menginspirasi dan memberi semangat untuk memulai perjalanan finansial yang lebih sehat dan bermakna.